Hah? Presiden udah masuk. Kenapa? Langsung masuk. Bapak langsung masuk apa transit? Transit harusnya jam Udah nggak pakai 9. tarian. Ini presiden udah datang. Harusnya tren udah datang. Itu udah masuk. Apa? Kita standby ya mas. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan Mars Yahlal Waton.
hadirin disilahkan duduk kembali. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nulet Orkestra dan Aulia Choir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para duta besar negara sahabat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Jakarta, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, segenap jajaran syuriah dan tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para kiai, ibu nyai, habaib, serta bapak dan ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. ولو كنت فظا غليظ حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العظيم. Mari kita bersalawat atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari. Salatu Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati para Duta Besar, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh tamu undangan. Dari panggung yang mulia ini, izinkan kami sampaikan salam ta'zim penuh kehormatan kepada yang mulia para guru-guru kami, Mustasyar PBNU, wabil khusus yang mulia Romo Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau Ibunda Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Beliau Romo Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau-beliau dengan lindungan rahmat dan kasih yang maha luas. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, beserta seluruh jajaran Suriah PBNU dan Suriah PWNU seluruh Indonesia. Yang kita banggakan, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Sekretaris Jenderal Kiai Haji Saifullah Yusuf, yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul, beserta seluruh jajaran Tanfidiyah PBNU serta seluruh utusan Tanfidiyah PWNU se-Indonesia, para ketua umum Banon Otonom, ketua-ketua lembaga dan badan khusus di lingkungan PBNU, hadirin para peserta tamu undangan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2023 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama tuan rumah mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta. Mewakili Pondok Pesantren sekaligus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta yang diamanahkan sebagai tuan rumah, menyambut dengan penuh kegembiraan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Meskipun ada banyak cerita yang terjadi di balik penugasan serta amanah yang diberikan kepada kami, mohon izin Rais Am yang mulia, ketika kami diamanahkan ini, kami bergembira namun terselip rasa takut, khawatir tidak bisa mempersembahkan yang terbaik buat Nahdlatul Ulama. Maka dalam penugasan ini kami sowan kepada guru-guru kami, di antaranya beliau Romo Kiai Nurul Huda Jazuli serta Maulana Habib Lutfi. Beliau-beliau inilah yang kemudian memberikan restu dan doa penguatan bagi kami dan keluarga di pondok pesantren dalam menjalankan tugas yang amat besar ini. Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Rais Am, Ketua Umum PBNU serta hadirin yang berbahagia, Pondok Pesantren Al-Hamid mulai berdiri di awal tahun 2002, berawal dari perintah sang guru Romo Kiai Hamim Jazuli, atau lebih dikenal, lebih akrab disapa dengan Gusmi, Romo Kiai Munib Jazuli, yang mana beliau berdua memerintahkan kepada ayahanda kami Abah Kiai Haji Hamid Jiman untuk membuat pondok pesantren di lahan milik pribadi beliau. Pada akhirnya ayahanda bersama sahabat beliau Haji Garibaldi Thohir atau Haji Boy yang ikut membantu
mulai perlahan membangun pondok pesantren di atas lahan seluas 6 hektar di Pondok Putra dan 3,5 hektar di Pondok Putri. Yang alhamdulillah sampai saat ini jumlah santri baru mencapai 1.500 orang. Mohon doa para kiai, semoga Pondok Pesantren Al-Hamid semakin maju dan semakin berkembang penuh dalam keberkahan. Qabul. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar serta Dewan Asatidz Pesantren Al-Hamid, keluarga besar PWNU DKI Jakarta, khususnya kepanitiaan lokal yang dikomandani oleh beliau Dr. Kiai Haji Marullah Matali, Deputi Gubernur DKI Jakarta. Mohon Pak Marullah untuk berdiri. Dan juga dibantu oleh Kiai Husni Mubarak, Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal PWNU di DKI Jakarta. Dan juga dari jajaran Panitia Pusat, Kiai Haji Aizuddin Abdurrahman dan Kiai Haji Isfah Abidal Aziz atau lebih akrab dipanggil dengan Gus Alek, dan juga seluruh pengurus PWNU lainnya. Terima kasih kami haturkan kepada segenap pihak yang membantu mensukseskan acara ini sebagai tuan rumah, sebagai pengasuh pondok pesantren. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mohon dimaafkan bila penyambutan dirasa kurang sempurna. Apa daya, dalam waktu yang super cepat ini, inilah yang bisa kami persembahkan. Memang tidak ada yang sempurna, ibarat patah tak ada gading yang tak retak. Bapak Presiden yang terhormat, Rais Am yang mulia, hadirin yang berbahagia, sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk berpantun. Tape uli selendang mayang, kembang duren makanan orang Betawi. Rasa hati senang bukan kepalang, kedatangan yang mulia Presiden Jokowi. Melihat Monas berlapis emas di ibu kota, melambangkan semangat dan harapan. Selamat kepada peserta Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama, mendampingi umat memenangi masa depan. Terima kasih, dengan segala kekurangan mohon dimaafkan. Akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama tayangan Derap Langkah 20 Bulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat menyaksikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi membuka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama NU. Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung memutuskan arah kebijakan strategis NU dan arah program 5 tahun NU 2022-2027. Berpedoman pada amanah Muktamar, Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengusung tema besar, merawat jagat, membangun peradaban. PBNU memulai langkah dengan melakukan pengukuhan pengurus masa hikmat 2022-2027. Memperingati hari lahir NU ke-99, PBNU menggelar rangkaian kegiatan di 4 lokasi dan puncak resepsi harlah digelar di tempat paling bersejarah bagi NU, yaitu Pondok Pesantren Saikhuna Khalil, Madura, Jawa Timur. Setelah melengkapi kepengurusan lembaga dan badan khusus, PBNU menggelar rapat kerja nasional. Konferensi Besar Nahdlatul Ulama pertama di Jakarta menghasilkan 19 peraturan perkumpulan yang bertujuan terwujudnya NU yang lebih mandiri dan maju.
Memperingati usia 1 abad NU, PBNU menggelar 9 rangkaian kegiatan spektakuler, antara lain Religion of 20, Muktamar Internasional Fikih Peradaban, dan puncak resepsi Harlah 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo yang dihadiri jutaan warga NU. PBNU menggelar Apel Nasional Hari Santri 2022. PBNU melantik Satuan Tugas Nasional Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. PBNU melakukan pembenahan internal dan konsolidasi dengan memperkuat sistem kaderisasi berjenjang, pendidikan dasar pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama melalui aplikasi sistem informasi kader Nahdlatul Ulama. Melalui sistem ini, seluruh warga NU yang mengikuti pengkaderan terdata secara baik. Upaya untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of peace, tolerance, and harmony. Setelah itu, PBNU sukses menghadirkan 150 pemuka agama dan penghayat kepercayaan di kawasan ASEAN, Timur Leste, dan ASEAN Plus pada forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) digelar untuk menyambut penyelenggaraan KTT ASEAN di Indonesia. Untuk semua urusan, mulai dari urusan surat menyurat, informasi, dan transaksi, mesin super aplikasi ini diharapkan sudah bisa dioperasikan keseluruhannya pada 2024. Pada tahun itu, semua pengurus dan warga NU diharapkan sudah bisa menggunakan super aplikasi ini dengan lancar. Itulah derap langkah khidmat PBNU 2022-2027 selama 1 tahun 8 bulan yang seluruhnya didedikasikan untuk umat. Mari kita lanjutkan cita-cita dan perjuangan para muasis. Mari kita merawat jagat, membangun peradaban. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada yang terhormat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang kami hormati Ibu Negara Republik Indonesia keempat, Ibu Nyai Hajah Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang kami hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, Duta Besar negara sahabat, His Excellency Ambassador of Morocco and Ambassador of Syria, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, beserta para Wakil Rais Am dan jajaran Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, teman-teman dari jajaran Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para utusan dari pengurus-pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan para alim ulama yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati juga jajaran pemerintah provinsi, daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang dipimpin oleh Pak Gubernur hadir bersama kita.
ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai pelaksanaan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2023 dengan upacara pembukaan di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur ini. Terima kasih kepada Kiai Lukman Hamid yang telah menyediakan pesantrennya sebagai tempat penyelenggaraan upacara pembukaan ini. Telah hadir dan siap mengikuti permusyawaratan tidak kurang dari 1.500 orang alim ulama dan utusan-utusan dari pengurus-pengurus wilayah seluruh Indonesia yang akan bermusyawarah sampai dengan insya Allah tanggal 20 September 2023 pada hari Rabu yang akan datang. Sebagai konferensi besar, ini adalah yang kedua setelah yang pertama kita selenggarakan tahun lalu. Tetapi Munas Alim Ulama ini adalah yang pertama untuk periode ini. Munas dan Kombes ini izin Bapak Presiden dan para tamu undangan adalah forum permusyawaratan tertinggi yang kedua setelah Muktamar Nahdlatul Ulama. Di dalam forum ini insya Allah nanti akan dimusyawarahkan dan diambil keputusan-keputusan yang berupa langkah-langkah konsolidasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan berbagai macam agenda organisasi dan juga panduan-panduan yang akan disampaikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama kepada warga Nahdlatul Ulama, kepada umat dan masyarakat pada umumnya di dalam menghadapi berbagai masalah dan dinamika masyarakat ke depan. Pada kesempatan Munas dan Kombes kali ini kami menetapkan tema mendampingi umat warga masyarakat di dalam khidmah, di dalam layanan Nahdlatul Ulama ini, agar Nahdlatul Ulama sungguh-sungguh hadir secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari dari warga dengan membawakan manfaat-manfaat dan maslahat yang nyata bagi masyarakat. Di samping itu kami menyadari bahwa dunia bergerak begitu cepat, tantangan-tantangan masa depan begitu besar, maka kami tidak boleh menunggu terlalu lama untuk segera bergerak secara strategis, bersiap-siap untuk menghadapi pergulatan masa depan itu agar kita tidak tertinggal, bahkan kita bisa memenangi masa depan untuk kemaslahatan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Untuk semua itu Bapak Ibu sekalian, kami telah menetapkan berbagai macam agenda yang akan kami konsolidasikan lebih lanjut pada kesempatan Munas dan Kombes ini. Kami membangun satu desain program-program organisasi yang langsung kita harapkan bisa menyentuh kebutuhan-kebutuhan warga dalam berbagai macam bentuknya. Tapi yang kemudian kami maksudkan sebagai ikon, sebagai penanda utama dari agenda mendampingi umat ini adalah apa yang kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat desa dengan keterlibatan warga secara langsung di seluruh Indonesia
dan dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga Nahdlatul Ulama. Nah, karena ini merupakan kegiatan dan agenda yang begitu besar, melibatkan ribuan desa, maka kami membutuhkan dukungan wibawa, dukungan pemikiran, dukungan bimbingan dari sesepuh-sesepuh dan tokoh-tokoh yang selama ini memang sangat kami andalkan. Maka pengurus besar Nahdlatul Ulama kemudian membentuk apa yang kami sebut sebagai Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, dan sebagai anggota dari Dewan Pengampu tersebut kami telah mohon kesediaan kepada Insinyur Haji Joko Widodo secara pribadi sebagai tokoh yang selama ini kita tahu telah menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kami juga mohon kesediaan dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Mustasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kami mohon kesediaan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan juga kami mohon kesediaan dari Nyai Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, juga dari Kiai Haji Miftahul Akhyar. Alhamdulillah semua kelima tokoh tersebut dengan senang hati berkenan untuk mendampingi dan mengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini. Dan bersama kita pagi ini telah hadir Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, tentu saja juga Kiai Miftahul Akhyar. Kami menyampaikan salam takzim dari Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dan Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Ahmad Mustafa Bisri saat ini sedang kurang sehat, sehingga beliau mohon izin tidak bisa berangkat hadir pada kesempatan ini. Sedangkan Kiai Ma'ruf Amin harus melaksanakan tugas negara untuk satu kunjungan ke luar negeri. Kita doakan semoga Kiai Mustafa Bisri segera sehat dan pulih kembali, dan Kiai Ma'ruf Amin mencapai sukses di dalam menjalankan tugas negara yang sekarang sedang beliau laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama inilah yang nanti akan mengawasi, meminta laporan, melakukan evaluasi, memberikan saran-saran, dan juga membantu menghubungkan PBNU serta seluruh jajaran petugas pelaksana Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini dengan berbagai pihak yang bekerja sama untuk pelaksanaannya. Saat ini saja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah menjalin kerjasama dengan berbagai kementerian dari Kabinet Indonesia Maju ini untuk mengisi program-program bagi Gerakan Keluarga Maslahat NU itu, dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian UKM, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan restu dan juga panduan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, banyak program yang telah didesain bahkan sudah mulai dilaksanakan saat ini. Nanti akan kami mohonkan kepada
para anggota Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU ini untuk menerima surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang telah kami siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agenda memenangi masa depan, kami berpikir tentang perlunya mencegat masa depan itu tanpa menunggu-nunggu lagi. Maka banyak hal kami persiapkan dan sudah mulai kami laksanakan untuk keperluan itu. Termasuk diantaranya adalah peningkatan penyediaan beasiswa-beasiswa bagi anak-anak kami untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kami juga telah mulai melaksanakan program pengkaderan dalam sistem kaderisasi nasional NU. Kami melakukan konsolidasi dan perbaikan berbagai macam lembaga pendidikan yang ada di lingkungan NU, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dan lebih jauh lagi yang kami jadikan ikon bagi agenda memenangi masa depan ini adalah pertama, agenda transformasi digital dan teknologi untuk Nahdlatul Ulama. Kami menargetkan bahwa pada tahun 2024 nanti semua urusan Nahdlatul Ulama, semua urusan yang menyangkut Nahdlatul Ulama, mulai komunikasi, surat menyurat, informasi sampai dengan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi-teknologi digital. Mudah-mudahan saya sampaikan kepada teman-teman, saya berharap tahun 2024 nanti saya tidak lagi melihat kertas karena semua dilaksanakan secara digital, insya Allah. Dan kemudian juga ini kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kami membangun satu proyek pemandu yang terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, yang kami tempatkan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Dan sudah ada satu set program yang terpadu dan strategis untuk ini, dan alhamdulillah dengan bimbingan langsung dan bahkan ikhtiar langsung dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo sejak tahun lalu, sejak dimulainya masa khidmah kepengurusan ini, beliau berhasil mengarahkan untuk didirikannya satu gedung baru bagi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ini. Gedungnya sudah jadi, maketnya ada di depan, alhamdulillah, dan sudah siap untuk ditempati. Dan ini dimulai memang sejak awal sekali masa khidmah PBNU masa bakti ini. Dan bukan hanya itu, Bapak Presiden juga secara pribadi mengajak Presiden Persatuan Emirat Arab untuk ikut membantu, sehingga kemudian ada komitmen untuk pertama membangunkan satu gedung lagi sebagai tambahan dari gedung yang sudah selesai dibangun ini untuk Universitas NU di Yogyakarta. Bahkan kami juga diarahkan dan dituntun untuk menjalin kerjasama strategis dengan
MBZ University of Humanities untuk mengembangkan apa yang nantinya akan kami sebut sebagai School for Future Studies, sekolah untuk studi-studi masa depan. MOU sudah langsung saya tanda tangani di Abu Dhabi tahun lalu bersama pimpinan MBZ University of Humanities, Dr. Hamdan bin Musallam Al-Mazru'i, dan insya Allah segera komitmen-komitmen tersebut akan segera dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya sekedar menyebut 1-2 dari lebih banyak lagi yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk membantu Nahdlatul Ulama selama ini. Saya sepenuhnya merasakan bahwa sejak memulai khidmah ini, Pak Presiden tidak pernah jauh-jauh dari PBNU, senantiasa membersamai PBNU sampai titik ini. Dan tentu saja saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Di Pondok Huma, pojoknya 4, makan ketupat, sayurnya santan. Nahdlatul Ulama terus berkhidmat, mendampingi umat, memenangi masa depan. Lancar dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sungguh dibutuhkan oleh masyarakat, sungguh membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tidak ada permulaan yang lebih sahih untuk membangun peradaban, melainkan dimulai dari membangun keluarga. Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama GKMNU merupakan video Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama berikut ini. Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama atau GKMNU merupakan program andalan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia, khususnya keluarga NU dengan gerakan khidmah yang solid dan terintegrasi. GKMNU dijalankan dengan bimbingan, arahan, dan nasihat para pengampu, yaitu Insinyur Joko Widodo, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mustasyar PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri, Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar, dan Hajah Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Kini, GKMNU telah terlaksana di sejumlah titik di wilayah Indonesia. Dengan GKMNU, kita wujudkan keluarga yang adil, jauh dari kekerasan, moderat, sehat, dan terbebas dari stunting serta perkawinan anak, sejahtera, berpendidikan menengah dan tinggi, serta sadar lingkungan dan sadar bencana. Kesemuanya berlandaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan akhlak mabadi khairul ummah. Untuk itu, NU bekerja sama dengan berbagai mitra, termasuk berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia akademik, serta dunia usaha. Pada tahun 2023, program ini telah dimulai di 5 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan akan segera diikuti oleh Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Saat ini, GKMNU telah diinisiasi di 1.766 kecamatan dari 113 kabupaten atau kota dan telah melibatkan ribuan kader NU dengan target setidaknya 20.000 desa dan kelurahan. Program GKMNU pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat besar, memperkuat kehadiran Jamiah NU ke dalam keseharian Nahdliyin atau warga NU sampai tingkat akar rumput. Program ini juga sekaligus sebagai sumbangsi NU untuk menciptakan keluarga berkualitas dalam menyambut Indonesia Emas. Ketangguhan keluarga, ketangguhan bangsa. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama khutbah iftitah Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada yang terhormat Kiai Haji Miftahul Ahyar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa nahmaduhu ala ma ahlamana wa nas'alu taufiq lil amali bima 'allamana. Fa innal khair la yudraku illa bi taufiqihi wa hidayatihi wa may yudlillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yaumaz ziham wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa qurrata a'yuna sayyidana Muhammadan Asy-Syafi'ul Musyaffa' yaumil qiyam. Allahumma inni as'aluka bi nuri ajil azim alladhi mal arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalmul azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dil qadril azim wa ala ali nabiyil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidatina min jumul futuh fit dunya qabla akhirata ya azim. Amma ba'd. Hadratil ulama, para masyayikh, para habaib, jajaran ru'asa Suriah, kutab, jajaran ru'asa Tanfidiyah, para sekretaris, wabil khusus yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, serta para kabinet
Indonesia Maju yang hadir, Ibu Nyai Sintah Nuriyah yang kami hormati dan kami muliakan, Wakil Rais Am Kiai Haji Anwar Iskandar, sekaligus beliau sebagai Ketua Umum MUI yang baru, Wakil Rais Am Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Katib Am, Ketua Umum kita Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Sakuf, para waketum, sekjen, Kiai Haji Saifullah Yusuf, mana orangnya? Hadir. Sahibul Ma'had Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim Hamid, para duta besar negara sahabat, para ru'asa Suriah PWNU se-Indonesia, ru'asa Tanfidiyah PWNU se-Indonesia, hadirin hadirat, peserta Munas Kombes, rahimakumullah jami'an. Sepertinya ada yang dinanti, instruksi menghadapi tahun politik. Kira-kira disampaikan enggak ya? KPU belum menetapkan calon-calonnya. Kenapa kita tergesa-gesa? Saya kira bisa disimpan dulu masalah ini. Sabar. Alhamdulillah, sebagai suatu bukti PBNU hidup, ada pergerakan. Munas Kombes adalah sebagai bukti kita terus bergerak memperbaiki kekurangan, hal-hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mendampingi umat memenangi masa depan. Yang mana tujuannya tiada lain untuk menyadarkan kita, satu abad lewat, kita memasuki abad yang kedua. Tentu dalam masa satu abad kemarin banyak yang mulai menipis pemahaman. Ghiyabu makna Nahdlatul Ulama, menipisnya memahami apa Nahdlatul Ulama itu, terutama kewaspadaan yang betul-betul sangat menipis, sangat tipis. Sudah tidak 24 karat lagi, bahkan mungkin mendekati sekarat. Dan memang itu adalah merupakan sunnatullah. Agama saja setiap satu abad dibutuhkan para pembaharu-pembaharu, penyegar-penyegar. Kalaulah Nahdlatul Ulama sebagai hasil istihad kader-kader terbaik kita, inspirasi mulai dari Syekh Nawawi Al-Bantani, diterima oleh Syekhuna Khalil Al-Bangkalani, diperintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, lahirlah Nahdlatul Ulama. Tentu awal-awal karena Nahdlatul Ulama adalah tujuannya adalah menginginkan sebagai miniatur Islam itu sendiri, apa yang dialami Islam juga dialami oleh Nahdlatul Ulama. Bada'ad din ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba.
agama datang dalam keadaan asing, lalu kembali ke asing. Artinya antara asing pertama dan asing kedua mengalami suatu zaman kemapanan. Yang perlu disadari di saat kemapanan inilah sebetulnya kita harus sadar, karena siapapun yang sudah merasa mapan akan terjadi mulai kekurangan, keteledoran, kewaspadaan, akhirnya kembali menjadi gharib. Oleh karena itu betapa luar biasa pengurus PBNU saat sekarang ini tiada waktu tanpa berbicara, tanpa pembahasan bagaimana ke depan Nahdlatul Ulama, bagaimana Nahdlatul Ulama bisa mendampingi umat untuk memenangi masa depan. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu mohon dimaklumi manakala PBNU sedikit agak kencang, penertiban terjadi di mana-mana, karena kita ingin kembali menertibkan. Karena ketertiban itulah sebetulnya rahasia sebuah kesuksesan dan kemenangan. Siapapun yang menjadi pimpinan di Nahdlatul Ulama, apalagi kita ketahui Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang selalu manakala ini sudah menjadi sebuah kesepakatan anak bangsa, kesepakatan daripada warga, kesepakatan daripada anggota, maka taslim menerima dengan segenap kesadaran dan mendukung. Tidak pernah kita dengar Nahdlatul Ulama ingin ngotak-ngatik memberhentikan seorang pimpinan, baik itu pimpinan negara resmi atau pimpinan organisasi, di tengah jalan, kecuali kalau sudah ada kesalahan-kesalahan fatal. Bagaimana Rasul memerintahkan alaikum bisam'i wat ta'ah walau ta'ammartum abdun habasyun, taatlah, dengarkan instruksi perintah pimpinan kalian walaupun yang memimpin kalian adalah abdun habasyun, seorang hamba yang berkulit hitam, yang rambutnya keriting, tapi karena itu pilihan Anda, maka yang ada hanya sami'na wa ata'na. Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik. Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak. Ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu pura-pura tidak tahu. Oleh karena itu Munas ini akan banyak masalah-masalah yang dibahas, revisi perkum mungkin, atau menambahkan perkumnya, yang semua itu tiada lain untuk bagaimana kita menghadapi masa depan. Di depan ini ada bonus demografi, setelah itu ada generasi emas yang sedang ada di depan kita. NU harus siap menyongsong sebuah peristiwa yang besar. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu menipisnya pemahaman tentang Nahdlatul Ulama yang saat sekarang ini warganya ada di mana-mana dan tidak kemana-mana, yang
tujuannya sebetulnya dia maton, mantep, akidah keyakinannya, prinsipnya tidak kemana-mana, tapi dia di mana-mana. Tapi kenyataan dia di mana-mana dengan seluruh apa yang ia miliki. Bahkan semua perabot-perabot kekayaan Nahdlatul Ulama dibawa kemana-mana. Dan anehnya dia tidak akan pernah pulang ke rumahnya karena di sana ada sesuatu yang nyaman, ada sesuatu yang menenangkan menurut mereka. Kecuali kalau mereka sedang mengalami masalah, dia baru datang ke rumah. Tidak seperti itu keinginan para muassis, tidak seperti itu yang dia maksudkan dengan Nahdlatul Ulama ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Tapi untuk ujian nyali, silakan Anda kemana-mana, tapi untuk menguji nyali Anda, bukan larut di sana, bukan malah melebihi partai daripada Anda yang masuk ke partai itu. Kita sudah dandan-dandan demikian. Begitu ada di sana, berubah 180 derajat. Yang dulu halal, malah halal lagi. Yang haram menjadi halal. Tidak ada yang haram, halal semua. Disinilah Munas dan Kombes sebagai bukti kita terus ingin memperbaiki, tapi juga membuka diri, kritik. Manakala ada salah, monggo. Tapi ada aturan, ada caranya. Jangan lewat media. Orang tahu. Dan mungkin banyak orang menilai yang begitu itu justru lebih bobrok daripada yang diperingatkan. Oleh karena itu monggo Munas dan Kombes ini, dan mungkin setiap tahun akan ada Munas dan Kombes, dan mungkin periode ini akan kita lebih sering-sering ada Munas dan Kombes. Bila perlu 1 tahun 2 kali atau 1 bulan nanti, dalam rangka instruksi PBNU untuk umat. Apa instruksi itu kalau sudah dekat dengan coblosan? Hadirin hadirat, tapi alhamdulillah saya apresiasi para PW, para PC sampai sekarang saya belum mendengar ada yang jualan atau buka lapak sendiri-sendiri. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu Bapak Presiden laporan atas kedekatan kita dengan Bapak Presiden. Semoga semua ini menjadi berkah bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Rois Am PBNU tetap di tempat. Dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengampu GKM NU. Kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf. Dan selain Bapak Joko Widodo, Ibu Hajah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta Kiai Haji Miftahul Ahyar, terdapat 2 pengampu yang lain, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kiai Haji Mustafa Bisri yang berhalangan hadir pada hari ini. Selanjutnya kita saksikan penyerahan surat keputusan PBNU tentang Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Kami persilahkan Rois Am PBNU untuk menyerahkan dokumen surat keputusan PBNU kepada Bapak Joko Widodo dan Ibu Nyai Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Kami mohon berkenan untuk berfoto bersama.
Selain pengukuhan Dewan Pengampu GKMNU, dalam kesempatan ini juga akan dilangsungkan prosesi penyerahan secara simbolis Gedung Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dari Presiden Republik Indonesia kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Untuk itu kami turut mengundang Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, selanjutnya, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, sekiranya berkenan menyampaikan replika Gedung Kampus UNU Yogyakarta sebagai simbol penyerahan Gedung Kampus UNU Yogyakarta kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami persilahkan kepada Rois Am dan juga Ketua Umum PBNU serta Ibu Nyai Haja Sinta Nuriyah Wahid berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan seremoni pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Pres Am Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Duta Besar negara-negara sahabat, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, yang saya hormati Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, yang saya hormati yang mulia para masyayikh, para alim ulama, para habaib, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, dan seluruh pengurus wilayah NU se-Indonesia yang hadir pada pagi hari ini, tuan rumah pondok pesantren Al-Hamid, Bapak Kiai Haji Lukman Hakim, hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Sebagaimana lirik lagu Yalal Waton tadi baru kita nyanyikan, kita kumandangkan bersama-sama, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Atas nama masyarakat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan terima kasih kepada para alim ulama, para yai, para masyayikh, dan kepada
keluarga besar Nahdlatul Ulama. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kekuatan NU ini sangat luar biasa. Jumlah anggotanya sangat